Beberapa jam lagi pertandingan Persib versus Madura United akan segera digelar. 28.000 tiket pertandingan Persib versus Madura United sudah ludes. Pertandingan sebelumnya seri ini melawan Persija kemarin, ditambah ada masalah di lini belakang saat ini. Setelah pencetak gol di laga lawan Persija kemarin, Nick Kuipers ada masalah cedera. Waduh, ini lini belakang Persib lagi gak aman nih. Akankah Persib mampu raih 3 poin di pertandingan kandang kali ini atau masih dihantui hasil imbang lawan Persija kemarin? Saatnya sekarang tuntaskan, kita bersama-sama tuntaskan untuk juara. Championship Series Final, leg pertama, tuan rumah Persib Bandung siap menjamu Madura United. It's not about beautiful football, eh? It's not about beautiful football, but it's about win the duels all together. Every individual win the duels and we're gonna do it. Come on. I'm gonna give you my love. Are we gonna win tonight? Yeah! We're gonna be champions tonight? Yeah! Are we gonna win history? Yeah! Let's go! Selesai sudah. Gimana pesta? Kalau menurut saya pertandingan Persib versus Madura United ini harus dimanfaatkan benar-benar oleh Persib karena nanti di 1 Maret pertandingan selanjutnya itu lawannya Persebaya. Agak sedikit sulit walaupun beberapa pertandingan atau pertandingan terakhir Persebaya keok sih. Jadi kalaupun tidak bisa ngambil poin penuh di lawan Persebaya nanti, makanya kali ini lawan Madura United yang diselenggarakan pada hari Sabtu 22 Februari jam 7 malam nanti, Persib harus main total. Biarpun kalaupun harus imbang seperti lawan Persija, 1 angka masih bisa diamankan. Ini menarik karena salah satu analisa dari Bung Binder, salah satu serangan balik dari Persib adalah serangan balik tertajam di Liga kali ini. Dan dalam counter gak ada yang bisa mengalahkan Persib sejauh ini ya. 5 detik loh itu. 5 Kalau gak salah gol dari David, transisinya itu Franka, bola jauh haluan ke Beckham, langsung Beckham berlari memberikan umpan terobosan kepada David dan David bisa mencep bola. Wow, what a goal. 5 detik, 3 sentuhan, 1 gol. Ini adalah serangan balik yang sejauh ini jadi senjata paling tajam yang dimiliki oleh Persib. Makanya kans juara begitu lebar, 11 pertandingan terakhir, akankah Persib bisa menampung poin penuh, imbang ya bisa lah, yang penting jangan kalah gitu. Karena ini bisa jadi akan terukir sejarah baru untuk Persib Bandung. Ada pertanyaan untuk coach ataupun pemain? No? Oh, Okay, thank you. Oh, Cipta. No question. Champions. pemain Persib Bandung boleh jadi lagi bersemangat banget karena 11 pertandingan terakhir benar-benar akan menjadi penentu apakah mereka akan juara Liga 1 musim ini. Dan semangat itu bisa tergambar bagaimana di press conference antara Hodak dan juga Kuipers. Ini pemain ketika ditanya malah gebrak meja. Sampai-sampai si pelatih kaget ya kan. Coba kita ulangi ya bagaimana kagetnya Bojan Hodak. Gimana? Ada pertanyaan? Perhatikan. Coach ataupun pemain? No? Perhatikan. Okay, thank you. Oh, Cipta. Sampai garu-garu kepala Bojan Hodaknya ya, kaget. Bersemangat, menyongsong juara, gimana tidak bersemangat ya kan. Dan tadi kita sudah bahas ya bagaimana Kuipers ini juga dikabarkan absen karena ada masalah cedera, walaupun dia adalah salah satu penentu di pertandingan lawan Persija kemarin karena bisa cetak gol. Ini bahkan kita pertanyakan sebenarnya Nick Kuipers ini adalah pemain belakang atau striker gitu ya. Nah ini dia absen lawan Madura United nanti. Jadi lini belakang saya pastikan bisa dieksploitasi penuh oleh Madura United. Ngomong-ngomong soal lini belakang Persib, ini ada mengingatkan kembali ya. Ada isu dulu tuh Asnawi Mangku Alam tuh pernah hampir saja berseragam biru. Tapi tadi ngomong-ngomong Asnawi emang pernah ada komunikasi ya dengan Sempet. Jadi sebelum Boboto heboh kita udah duluan. Kita udah duluan ngobrol sama Asnawi. Bahkan ketika
pertama kali Port datang ke Bandung, saya juga udah langsung ngobrol sama dia. Pas kita away ke Thailand pun juga sempat ngomong sama dia. Jadi kita udah banyak ngobrol lah. Kita udah tahu apa yang kita pengen dari dia. Kita juga udah tahu apa yang dia mau lah gitu. Jadi kedepannya kalau ada peluang lagi ya kita udah sama-sama tahu ekspektasinya. Ya mudah-mudahan kita bisa bawa lah kalau ada kesempatan lah. Dia pemain bagus lah. Target buat di musim depan ya, Asnawi? Enggak ya, Asnawi kan perpanjang lumayan agak panjang juga ya sama si Portnya. Gak berani nembus nih ya Persib ya? Kayaknya belum ya. Belum ya? Belum nih, kenapa nih? Sebenarnya jujur ini kan jadi targetnya Persib juga, cuman karena Asnawi masih nurut sama petuahnya STY ya kan. STY ini adalah salah satu pihak yang mendorong Asnawi untuk bisa full berkarir di abroad. Dan sekarang setelah Liga Korea, Asnawi ini ke Liga Thailand begitu, apalagi diperpanjang kontraknya. Ini benar-benar jadi muridnya STY yang bisa jadi kesayangan juga oleh STY ya. Nah, ngomong soal STY, kemarin itu ada yang geger nih karena STY kembali ke Indonesia. Waduh, mau ngelatih klub mana nih? Timnas lagi kah? Belum sebulan, Sinteyong kembali ke Indonesia. Pasca memutuskan pulang ke Korea Selatan pada Januari lalu, ex-pelatih timnas Indonesia, Sinteyong kembali datang ke Indonesia. Eits, tunggu dulu, kehadirannya tapi bukan terkait dengan posisi pelatih timnas nih Sob. Dengan caption Indonesia bagus melalui akun Instagram pribadinya, STY berfoto bersama dengan Jong Sok-soo dan Kim Jong-jin. Nah, berdasarkan informasi, kehadiran pelatih berusia 54 tahun itu datang terkait adanya program dari Yayasan Sepak Bola yang didirikannya pada akhir 2024 lalu nih Sob. Selamat datang kembali ya Coach. Gimana Sob? Komen di bawah. El rotasi, El serba salah. El dipecat 2 jam sebelum pengumuman. Sudah tiba di Indonesia. Wahai manusia-manusia 700, datanglah ya, datanglah. Doi datang ke sini ya tidak lain tidak bukan adalah untuk bertemu dengan Reza Arab untuk menyelesaikan kerjasama terkait dengan pengembangan pemain muda di Indonesia melalui Sintayong Foundation. Iya, ada lagi nih bahan omongan buat bapak ini nih. Doi datang sama JJ boy, tanpa sambutan, tanpa apapun. Karena Doi datang ke sini bukan buat ngelatih timnas, bukan sebagai tokoh timnas, bukan. Kagak, bukan buat ada hubungan sama timnas, tenang aja. Jadi dirtek, gantiin timnas U20, nggak bakal ke situ, tenang aja. Terutama bapak ini ya, tenang aja. Lahannya kagak bakal diganggu, tenang aja. Gue mau dibilang ternak kek, mau dibilang apa kek. Ora urus boy, ora urus. Orang datang niatnya positif, ngebantu pengembangan sepak bola Indonesia, terutama dari grassroots, yang gak ngerugiin negara, ngerugiin penonton, ngerugiin lu pada busar-busar. Pasti ada aja nanti yang bilang nih, iyalah dia kan di Korea kan kagak laku, nganggur. Enak lah dia di sini betah, banyak yang muja-muja. Lah makanya berprestasi. Bisa ngebuat hal-hal yang gak mungkin jadi mungkin. Pasti bakal diidolain lah boy kalau kayak begitu. Ini lu pegang kata-kata gue boy. Nanti ya si El Bintang Laut ya, Patrick Kluivert, bisa bawa timnas kita ke Piala Dunia. Pasti perlakuan kita juga sama Kluivert. Bakal kita puja-puja pasti. Ingat, budaya orang Indonesia adalah tahu yang namanya terima kasih. Tepat. Oke, busar-busar jarang makan daging, ngerti ya? Menurut kalian gimana boy? Tulis di bawah. Budaya kita adalah budaya tahu terima kasih. Bagaimana kita harus mengingat ya. Jangan sampai lupa sejarah dan juga jasa-jasa dari Sintayong yang sudah kasih fondasi bagus nih buat timnas kita. Bahkan Kluivert yang baru aja mau, saya ulangi nih, baru aja mau megang timnas, TC masih 15 Maret nanti, itu udah terima kasih duluan tuh ke STY. Karena mau gak mau dia bakal pakai fondasi yang udah dibangun sama STY. Tuh. Kluivert aja udah terima kasih ke STY, belum apa-apa nih. Masa kita sebagai publik sepak bola Indonesia gak tahu terima kasih? Sekali lagi nih, budaya kita adalah budaya orang yang tahu terima kasih. Makanya stop deh menghujat. Nah, ngomong-ngomong soal budaya tahu terima kasih, ini saya jadi inget satu bahasan tentang STY yang dia punya statement gak akan melatih tim nasional negara di ASEAN. Kenapa? Tujuannya untuk menghormati Indonesia. Tidak mau tiba-tiba di lain waktu, lain kesempatan kita jadi musuhnya gitu ya. STY tuh gak mau gitu. Hatinya tuh masih merah putih coy. Ya akhirnya kita udah bisa lega guys. Buat yang kemarin masih bertanya-tanya kira-kira setelah melatih Indonesia, Sintayong bakalan ngelatih di mana ya? Jangan-jangan akan ngelatih Malaysia, Thailand, atau mungkin Vietnam. Atau negara-negara di ASEAN lainnya.
kita udah bisa tenang. Setahun lalu CNN memberitakan ini, mengutip dari berita asal Korea di Sportscan bahwa Sintayong akan menolak jika ditawarkan melatih di negara di ASEAN. Tepat setahun lalu, di bulan Januari juga, Sintayong membuat pernyataan tersebut. Kita bisa pegang omongannya Coach Shin, semoga dia tidak melatih negara-negara di kawasan ASEAN yang beresiko untuk bertemu dengan Indonesia di turnamen AFF atau turnamen sejenis lainnya. Tapi kalau ngelatih Cina kayaknya masih mungkin. Menurut kalian gimana? Coba ada komentar di kolom komentar di bawah. Kalaupun ada peluang ST itu ngelatih negara, timnas negara di lingkup ASEAN, kira-kira kalian rela atau enggak? Kalau sampai sekarang tuh ST masih dimusuhin sama Toel CS nih, bisa jadi diambil beneran tuh. Dibuktiin sama ST ngelatih Singapura, Malaysia misalkan ya kan. Waduh, bakal geger. Apalagi kalau misalkan bener-bener dilatih ST terus jadi bagus. Apa mau kata? Mau kata ya kan. Makanya sekarang kita jadi orang tuh harus tahu terima kasih. Fondasi timnas kita tuh harus diakui fakta bahwa udah dibangun sama ST beberapa tahun belakangan ini. Oke, coba tulis di kolom komentar pendapat kalian.